Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyu Aditya dari kelas R2 akan membacakan tentang ISO 55001. ISO ini adalah standar yang berisi persyaratan untuk sistem manajemen aset. Standar internasional ini berisi persyaratan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, atau peningkatan sistem manajemen khususnya untuk manajemen aset. ISO ini mendefinisikan aset sebagai barang, benda atau identitas yang memiliki nilai potensial atau aktual bagi suatu organisasi. Nilai ini dapat berwujud atau tidak berwujud, keuangan atau non-keuangan, dan termasuk pertimbangan resiko dan kewajiban. Aset fisik biasanya merujuk pada peralatan, inventaris, properti yang dimiliki oleh organisasi, seperti mesin, peralatan, furniture, dan kendaraan, serta aset tidak berwujud yang merupakan aset non-fisik seperti sewa, merek, aset digital, hak paten, lisensi, dan hak kekayaan intelektual, serta royalti atau perjanjian. Rencana dalam manajemen aset manajemen aset menguraikan bagaimana memperoleh nilai perusahaan dari asetnya dengan mengoptimalkan kinerja, risiko, biaya di seluruh siklus hidup aset. Standar ISO yang mengatur mengenai tingkat kematangan pengelolaan organisasi adalah ISO 5500. Series ini meliputi ISO 55000 2014, ISO 55001 2014, dan ISO 55002 2014. ISO 55001 2014 menjelaskan tentang sistem manajemen sebagai pengolahan aset. ISO 55002 menjelaskan tentang penerapan atau penyempurnaan dari ISO 55001. ISO ini merupakan standar baru. Standar tersebut diadopsi dari Publicly Available Specification 55 yang dikembangkan oleh Institut Manajemen Aset di Inggris. PAS 55 memiliki metodologi yang terbukti sukses dalam industri air, listrik, dan gas di Inggris, Australia, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, ISO menghasilkan 3 standar internasional yang berhubungan dengan manajemen aset. Berikut dengan masing-masing penjelasan singkatnya. ISO 55000 menyediakan gambar dari prinsip-prinsip manajemen aset, konsep, istilah, dan definisi, serta deskriptif manfaat manajemen aset. ISO 5001 menyediakan persyaratan khusus untuk sistem manajemen pengolahan aset, dan ISO 55002 menyediakan pedoman untuk penerapan persyaratan yang ditentukan oleh ISO 55001. Standar internasional ini dapat digunakan oleh organisasi manapun, organisasi penentu aset mana yang menerapkan standar internasional ini. Standar internasional ini terutama dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang terlibat dalam pembentukan, mereka yang terlibat dalam memberikan aktivitas manajemen aset, dan pihak internal atau eksternal yang menilai kemampuan organisasi untuk memenuhi persyaratan hukum. Standar ini dapat diterapkan untuk semua struktur organisasi perusahaan. Menerapkan kerja ini juga mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan dan menawarkan peningkatan untuk organisasi dari industri, jenis, dan ukuran apapun. Pada bulan Januari 2014, International Organization for Standardization (ISO) menerbitkan ISO 55001. Standar ini standar manajemen aset internasional yang baru. Standar ISO 55001 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan standar manajemen aset yang menyediakan pemahaman manajemen aset umum dan sejenisnya. Standar ini dapat diimplementasikan secara global dan merubah persepsi bahwa manajemen aset hanya berlaku untuk perusahaan yang memiliki infrastruktur dan aset fisik skala berkala. ISO 55001 ini tidak mencantumkan dan memberikan spesifikasi finansial, teknis, atau akuntansi tertentu dalam mengelola berbagai jenis aset.
ISO tersebut menggunakan sistem yang sudah terorganisir dan efektif dalam mendorong peningkatan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Hal tersebut bisa memungkinkan pengelola semua aset secara efektif, termasuk pada biaya, risiko, dan kinerja yang terkait aset. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fokus pada nilai aset yang diberikan kepada organisasi dan pemangku kepentingan. Lalu penyelarasan tujuan organisasi ke dalam keputusan teknis dan keuangan. Yang ketiga, pentingnya kepemimpinan dan budaya. Dan yang terakhir, jaminan bahwa aset memenuhi fungsi yang dibutuhkan. Tujuan dari ISO 55001 ini yaitu untuk memberikan pendapat tentang manajemen aset. Dengan adanya standar ini, memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan dengan melalui manajemen aset yang efektif dan efisien. Karena ISO ini adalah standar yang sudah diakui secara global, maka standar ini bisa menyediakan organisasi di seluruh dunia menggunakan bahasa yang umum dan struktur yang kerja yang konsisten dapat bersangkutan dengan standar manajemen lainnya. Hal ini memungkinkan terjadinya kerjasama antar departemen dari suatu organisasi. Manfaat ISO adalah 1. Kinerja optimal, yang kedua efisiensi biaya, dan yang ketiga manajemen risiko yang lebih baik. Dengan cara teratur meninjau berbagai prosedur operasional, proses dan mengelola aset, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi risiko yang terlibat. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang ISO 55001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.